Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan membahas debit dan persamaan kontinuitas. Materi ini tersimpan di playlist kelas 11 semester 1. Silakan juga dicek playlist-playlist yang lain, ada playlist kelas 10, ada playlist kelas 12, dan ada playlist latihan soal UTBK Fisika persiapan SBMPTN. Silakan dicek di bagian playlist. Baik, kita mulai. Nah, sebenarnya kita sudah masuk bab baru ya. Kita masuk bab baru yaitu fluida dinamis. Di bab sebelumnya ada beberapa subbab ya yang sudah dibahas. Itu tentang fluida statis atau fluida yang sedang diam. Nah, kali ini kita akan lanjutkan di fluida dinamis. Ya, kita akan mengkaji, mempelajari fluida yang sedang mengalir atau bergerak. Ya. Nah, fluida yang mengalir atau yang bergerak atau fluida dinamis yang kita maksud dalam bab ini adalah fluida ideal. Nah, bagaimana itu fluida ideal? Ya, kalau kita lihat ciri-ciri umum fluida yang mengalir, ya, kalau kita lihat ciri-ciri umum fluida yang mengalir, baik itu zat cair atau gas, kalau mengalir, maka ya alirannya itu bisa berupa aliran tunak atau steady, ya, atau tak tunak atau non steady. Bagaimana itu aliran tunak? Aliran tunak itu adalah kalau kita tinjau satu titik di aliran fluida tersebut, di titik itu kecepatan ya atau laju fluida tiap detik itu sama. Sama, tetap maksudnya ya, tetap. Jadi aliran tunak itu maksudnya ya, kalau kita tinjau satu titik di aliran fluida tersebut, maka laju di titik itu ya selalu tetap tiap detik. Nah, sebaliknya aliran tak tunak itu lajunya tidak tetap, ya berubah-berubah. Aliran tunak ini dapat didapatkan atau dapat ditemui, ya misalnya pada aliran fluida atau katakanlah zat cair begitu, aliran zat cair yang tenang dan lambat, ya jadi aliran zat cair yang tenang dan lambat, maka itu akan didapatkan aliran tunak tersebut. Oke, kalau tak tunak ya banyak ya, misalnya pada aliran ombak yang sedang pasang atau pada sungai yang deras ya. Nah, itu tidak tetap kecepatannya ya. Oke, berikutnya kalau kita lihat ciri-ciri umum dari fluida yang mengalir, selain tadi di atas ya, kemudian alirannya dapat termampatkan atau tak termampatkan. Maksudnya apa? Kalau termampatkan, kalau fluida ini mendapatkan tekanan, ya, mendapatkan tekanan, maka itu bisa merubah volumenya atau massa jenis fluidanya. Ya, itu kalau alirannya termampatkan. Sebaliknya, kalau tak termampatkan, fluida tersebut meskipun mendapat tekanan, ya, itu tidak merubah volume atau massa jenis dari fluida. Itu tak berarti tak termampatkan, ya. Selain itu, ya, aliran fluida juga bisa berupa aliran kental atau tak kental, ya. Kalau aliran kental ini dalam alirannya akan banyak terjadi gesekan, ya. Sedangkan tak kental, ya sepanjang aliran itu tidak ada gesekan. Berikutnya, ya aliran fluida dapat berupa aliran garis lurus atau aliran turbulen. Aliran garis lurus itu adalah aliran fluida yang membentuk pola tertentu, polanya awalnya lurus kemudian melengkung dan tidak saling menyilang, tidak saling bertemu atau tidak saling bertabrakan. Ya, itu aliran lurus. Sedang aliran turbulen ya sebaliknya. Itu alirannya acak, bisa saling bersinggungan bahkan bertabrakan ya. Alirannya acak. Nah, yang mana itu fluida ideal? Ya, bagaimana itu fluida ideal yang kita bicarakan atau yang kita maksud dalam bab ini? Ya, fluida ideal itu ya fluida yang alirannya tunak, tak termampatkan, tak kental dan membentuk pola garis lurus kemudian melengkung yang telah kita bahas tadi. Inilah fluida ideal yang dimaksud ya. Inilah fluida ideal yang dimaksud. Tentu ini sangat sulit didapatkan ya dalam faktanya. Tapi ini bisa diciptakan ya, bisa diciptakan
Kenapa ada kata ideal biasanya dalam fisika ya? Sebenarnya idealisasi saja untuk memudahkan perhitungan. Untuk memudahkan perhitungan ya. Baik, inilah fluida atau objek yang akan kita bicarakan ya, yaitu fluida ideal pada bab ini. Nah, sekarang kita masuk di debit dan persamaan kontinuitas. Bagian pertama yaitu debit. Apa itu debit fluida? Debit fluida atau disebut juga laju volume fluida adalah besaran yang menyatakan besarnya atau seberapa besar volume fluida yang mengalir melalui penampang tertentu tiap detik atau dalam satuan waktu. Ya, secara matematis dituliskan debit ya, debit disimpulkan Q sama V per T. Volume dibagi dengan waktu. Ya, jadi debit itu adalah seberapa banyak sih atau seberapa besar sih volume fluida atau zat cair yang mengalir tiap detik. Ya. Kalau volume fluida yang mengalir tiap detik itu besar atau banyak, maka debitnya ya itu artinya debitnya tinggi atau besar. Sebaliknya, kalau volume fluida yang mengalir tiap detik itu rendah, maka itu artinya debitnya rendah ya. Itu adalah debit. Mari kita analisa lebih lanjut ya. Misalkan fluida ya, katakanlah zat cair begitu, mengalir dalam sebuah wadah ini ya, memenuhi wadah ini mengalir sejauh L ya, wadah. Jadi fluida atau katakanlah zat cair mengalir dalam wadah ini sejauh R. Katakanlah sejauh R begitu. Sejauh L ya, katakan sejauh L dengan luas penampang wadah ini adalah A ya. Maka volume fluida yang mengalir, tadi kan fluida ini memenuhi ini ya dan mengalir sejauh L. Maka banyaknya volume fluida yang mengalir adalah alas kali ya ini, dalam konteks ini panjangnya, katakan begitu ya, panjang wadah ini ya, yaitu L. Ya kan? Karena fluida mengalir ya sepanjang L ini, memenuhi wadah ini, maka banyaknya volume fluida yang mengalir tadi adalah A kali L. Dan L juga ini tidak lain adalah jarak yang ditempuh oleh fluida ya. Itu volume. Kemudian laju fluida ya, tadi L ini adalah jarak, maka laju adalah jarak dibagi dengan waktu tempuhnya. Maka debit fluida adalah V per T atau V-nya A kali L ya per T. Dan L di sini adalah V kali T ya, jarak adalah laju kali waktu, maka L kita ganti V kali T. T-nya saling menghilangkan, maka tinggal A kali V. Sehingga debit juga bisa dinyatakan atau dirumuskan sebagai A kali V, luas penampang wadah yang dilalui oleh fluida, kali laju fluida tersebut. Ya, itu juga adalah debit. Berikutnya adalah persamaan kontinuitas. Misalnya ada sebuah wadah dengan luas penampang yang berbeda ya. Ini penampang 1, di sini penampang 2. Ya. Nah, kita akan meninjau fluida yang mengalir di wadah yang berbeda penampang ini. Ya, wadah yang berbeda penampang ini. Jadi fluidanya mengalir ke kanan. Nah, kita meninjau ya fluida yang mengalir di penampang 1 dan penampang 2 pada selang waktu yang sama. Jadi katakanlah di penampang 1 keadaan awalnya fluidanya di sini ya, di penampang 2 keadaan awalnya katakan di sini. Nah, pada selang waktu delta T setelah fluida itu mengalir baik di penampang 1 dan di penampang 2, katakanlah laju mengalir fluida di penampang 1 adalah V1 dan di penampang 2 adalah V2 ya. Misalkan ya, pada selang waktu delta T tersebut di fluida di penampang 1 sudah menempuh jarak L1 dan fluida di penampang 2 sudah menempuh jarak L2, dan tentu jarak tempuh fluida di penampang 2 lebih jauh kan, lebih besar karena lebih sempit nih di sini, lebih sempit ya. Luas penampangnya lebih kecil, maka jaraknya lebih jauh.
Ini ya, ini akan kita bicarakan, ini akan kita tinjau. Sekali lagi kasusnya adalah fluida di penampang 1 dan penampang 2 bergerak atau mengalir pada selang waktu yang sama, yaitu delta T, maka fluida di penampang 1 dengan laju V1 sudah menempuh jarak L1, dan fluida di penampang 2 dengan laju V2 sudah menempuh jarak L2. Dengan jarak adalah laju kali waktunya, selang waktunya. Nah, karena fluida yang mengalir ini sama jenisnya, ya, kemudian di sini ya, fluida yang mengalir ini kita tinjau pada selang waktu yang sama, maka massa fluida yang mengalir di penampang 1 dan di penampang 2 itu sama. Sekali lagi, massa fluida yang mengalir di penampang 1 dan di penampang 2 pada selang waktu yang sama, yaitu delta T, itu sama, pastinya sama. Banyaknya sama ya. Maka M1 sama dengan M2. M itu massa jenis kali volume, baik di fluida di penampang 1 maupun di penampang 2 ya. Dengan volume itu adalah luas alas kali ya jarak tempuhnya, itulah banyaknya volume yang mengalir ya kan. Maka luas alas kali jarak tempuhnya ya. Nah, ini kan massa jenisnya sama ya, maka rho saja. Rho ini bisa saling menghilangkan ya. Rho bisa saling menghilangkan. Kemudian L1 itu V1 kali delta T, L2 adalah V2 kali delta T. Bisa diganti L1 dan L2-nya. Dan delta T juga bisa saling menghilangkan ya. Yang tersisa tinggal A1V1 sama dengan A2V2. Inilah persamaan kontinuitas. Jadi persamaan kontinuitas itu adalah A1 sama dengan V1, A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Ya. Dan dari sini terjawab sudah kenapa kemudian kalau ya pada selang itu kita sempitkan luas penampangnya, maka air yang keluar itu kelajuannya tinggi. Ya kan? Kelajuannya tinggi, atau di pipa yang sempit itu lajunya tinggi. Karena dari sini ini pembuktiannya ya, dari sini rumusnya. Oke. Bagaimana kalau ada lagi penampang lain di sini atau wadah lain yang masih terhubung tentu saja, tapi dengan luas penampang yang berbeda. Ada A3 di situ. Dan laju yang fluida yang mengalir di penampang A3 itu V3. Maka tinggal sama dengan A3 kali V3, sama dengan A4 kali V4, dan seterusnya. Kalau ada beberapa penampang yang berbeda dengan laju yang berbeda juga. Ya, inilah persamaan kontinuitas. Atau karena A1V1 tadi ini tidak lain adalah debit, ya, maka kita tuliskan ternyata persamaan kontinuitas itu menunjukkan atau menjelaskan bahwa debit fluida yang mengalir di ya penampang-penampang ini, meskipun penampangnya luasnya berbeda, itu debitnya sama. Banyaknya volume yang mengalir tiap detik itu sama. Ya, atau A1V1 sama dengan A2V2 dan seterusnya. Ya, inilah persamaan kontinuitas. Dan tentu yang kita maksud ini adalah fluida ideal ya. Jadi debit fluida di titik mana saja selalu konstan meskipun penampangnya berbeda. Baik, berikut ini adalah materi tambahan ya. Ini kaitannya karena masih berkaitan dengan debit ya. Ini tentang pembangkit ya listrik memanfaatkan air terjun karena di situ ada debit. Jadi bagaimana skemanya? Jadi ada generator di sini ya, generator. Untuk di sini turbinnya, kalau turbinnya berputar maka generatornya ikut berputar sehingga bisa menghasilkan listrik ya. Bagaimana memutar turbin ini atau baling-baling ini? Maka di sini menggunakan air terjun. Di sini dibuat bendungan ya untuk mengatur debit, dan di sini ada pipa atau wadah tempat jatuhnya air sehingga bisa memutar turbin. Nah, ini berkaitan dengan debit ya. Misalkan pipa ini ketinggiannya H ya, ketika sampai di turbin dari bendungan. Di sini terjadi perubahan energi dari energi potensial air ya. Karena ini kita memanfaatkan air terjun ya. Dari energi potensial air berubah menjadi energi listrik. Maka akan ada daya masukan ya, daya masukan dari energi potensial ini, dan akan ada daya keluaran.
ya, yaitu dari energi listrik. Maka kita bisa merumuskan persamaan efisiensi. Kalau daya yang masuk itu 100 watt, ya, dan yang keluar menjadi energi listrik itu katakan 20 watt, maka efisiensi alat ini atau efisiensi instrumen yang kita rancang ini 20% saja. Karena yang masuk 100, yang keluar jadi 20. Kalau yang masuk itu 100 watt dan daya listrik yang dihasilkan adalah 40 watt, maka efisiensi instrumen ini atau alat ini adalah 40%. Maka kita bisa buat nih, persamaan efisiensi adalah daya keluaran bagi daya masukan. Kalau yang keluar itu 40, yang masuk 100, maka 40%. Jadi cocok ya. Bisa kita gunakan rumus ini. Logikanya kan gitu. Maka daya keluaran atau dalam hal ini daya listrik adalah efisiensi kali daya masukan. Nah, daya itu kan energi dibagi dengan waktu. Di materi kelas 10 adik-adik sudah belajar ya, di usaha dan energi. Maka energi di sini yang dimaksud adalah energi potensial air, yaitu MGH. Potensial air ketika di sini ya, ketinggian H ini. MGH per T. M itu kan rho kali V ya. Rho kali V. Massa adalah massa jenis kali volume fluida. Maka persamaannya menjadi begini. Dan V per T tidak lain adalah debit Q. Ya, volume dibagi dengan waktu tidak adalah debit. Maka inilah persamaan daya keluaran efisiensi alat kali massa jenis fluida kali debit ya, percepatan gravitasi dan ketinggian. Di sini jelas ya, semakin ini kan tujuannya untuk memutar kencang turbin ini ya. Kalau efisiensi ini kan sudah faktor alatnya ya. Untuk memutar kencang turbin ini maka ya bisa dibuat kalau putarnya semakin kencang, maka daya listrik yang dihasilkan tentu semakin besar. Maka bagaimana caranya? Ya dibuat lebih tinggi saja kan. Kalau hanya diperbesar, maka daya keluaran daya listriknya juga akan besar. Begitupun kalau debitnya besar ya, volume yang mengalir tiap detik itu banyak, besar, maka akan bisa memutar kencang juga turbin ini dan daya keluarannya juga menjadi lebih besar atau daya listriknya. Baik, demikianlah materi kita tentang debit dan persamaan kontinuitas. Ini kita masih bahas konsep dasarnya. Di video atau di konten berikutnya kita akan coba membahas beberapa latihan soal tentang ini. Ya, jadi tetap stay di channel ini. Silahkan dicek playlist tadi ya. Playlist kelas 11 semester 1.